Di masyarakat, khususnya kaum dewasa dan lansia, terjadi banyak keluhan, seperti ngilu pada sela-sela sendinya. Mereka menyebutnya dengan penyakit asam urat. Memang benar, penyakit yang berkaitan dengan asam urat banyak terjadi pada kelompok usia lanjut, tetapi tidak menutup kemungkinan kaum remaja bisa terkena penyakit tersebut apabila tidak menjaga pola hidup yang sehat. Berdasarkan data Riskesdas 2018, tercatat prevalensi gout arthritis berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia adalah mencapai sebesar 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejalanya adalah sebesar 24,7%. Dan dilihat dari karakteristik umur, prevalensi tertinggi terjadi pada umur di atas usia 75 tahun sebesar 54,8%. Menurut data WHO tahun 2017, prevalensi penyakit gout arthritis di dunia sebanyak 34,2%. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kumar dan Leonard dalam artikelnya yang berjudul Gout and African Americans Reducing Diabetes pada tahun 2016 menyatakan bahwa gout arthritis sering terjadi di negara maju seperti Amerika. Prevalensi gout arthritis di negara Amerika sebesar 26,3% dari total penduduk. Peningkatan kejadian gout arthritis tidak hanya terjadi di negara maju saja, namun peningkatan juga terjadi di negara berkembang, salah satunya di negara Indonesia. Lalu sebenarnya gout arthritis itu apa sih? Dan gejalanya itu seperti apa? Lalu apa hubungannya dengan asam urat? Apakah asam urat itu penyakit? Apakah tinggi rendahnya kadar asam urat di dalam tubuh berpengaruh terhadap kesehatan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, yuk subscribe dulu channel ini agar selalu menampilkan video-video edukatif tentang gizi dan tentunya berasal dari sumber-sumber terpercaya. Arthritis gout atau radang sendi merupakan penyakit peradangan yang terjadi pada persendian akibat hipermetabolisme basa purin. Terjadinya peningkatan produksi purin akibat proses oksidasi menyebabkan tingginya kadar asam urat di dalam darah atau yang disebut dengan hiperurisemia. Selain itu, peningkatan asam urat juga disebabkan oleh biosintesis dan banyaknya ekskresi asam urat di dalam tubuh. Pada keadaan lebih lanjut akan menyebabkan terjadinya batu ginjal. Faktor risiko arthritis gout pun bermacam-macam. Menurut Weaver dalam jurnal berjudul Epidemiology of Gout tahun 2008 menyatakan bahwa faktor risiko terjadinya arthritis gout meliputi usia, jenis kelamin, riwayat medis, obesitas, konsumsi makanan tinggi purin, dan alkohol. Perkembangan risiko arthritis gout sebelum usia 30 tahun lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Risiko tersebut disebabkan oleh tingginya kadar serum asam urat pada pria dibandingkan wanita. Namun, kejadian arthritis gout akan menjadi sama pada dua gender tersebut ketika memasuki usia 60 tahun. Prevalensi arthritis gout pada pria meningkat dengan bertambahnya usia dan mencapai puncak antara usia 75 dan 84 tahun. Menurut Elimrau dan teman-teman tahun 2015 dalam jurnal berjudul Perbandingan Kadar Asam Urat pada Subjek Obes dan Non-Obes di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado menjelaskan bahwa peningkatan kadar asam urat pada wanita umumnya terjadi pada usia menopause karena pada usia tersebut status hormon estrogen pada wanita mengalami penurunan sehingga terjadi peningkatan asam urat di dalam tubuh. Selain itu, berkaitan dengan obesitas, Elim dan teman-teman juga menyatakan bahwa ditemukan 14 orang mahasiswa obesitas dan 8 orang mahasiswa non-obesitas yang mengalami peningkatan kadar asam urat. Peningkatan kadar asam urat darah pada sampel sesuai dengan teori kemungkinan disebabkan oleh karena adanya penurunan ekskresi asam urat pada ginjal akibat resistensi insulin dan hiperinsulinemia yang terjadi pada keadaan berat badan lebih dan obesitas. Kadar asam urat di dalam tubuh penting untuk diperhatikan, mengingat apabila terjadi peningkatan akan membawa dampak buruk bagi kesehatan seperti menyebabkan arthritis gout. Menurut WHO tahun 2016, pada laki-laki dewasa kadar normal asam urat adalah sekitar 2 hingga 7,5 mg per desiliter. Sementara itu pada wanita yang sudah dewasa adalah 2 hingga 6,5 mg per desiliter. Pada laki-laki dengan usia di atas 40 tahun, kadar normal
asam urat yaitu 2 hingga 8,5 mg per desiliter dan pada wanita yaitu 2 hingga 8 mg per desiliter. Anak-anak yang berusia 10 hingga 18 tahun, pada laki-laki kadar normal asam urat adalah 3,6 hingga 5,5 mg per desiliter dan pada wanita yaitu 3,6 hingga 4 mg per desiliter. Apabila terjadi kelebihan kadar asam urat di dalam tubuh, berdasarkan pernyataan Kertia tahun 2009 dalam buku asam urat, maka akan menyebabkan penumpukan asam urat di sela sendi. Sendi-sendi yang diserang pada umumnya adalah sendi-sendi jempol jari kaki, pangkal jari-jari kaki, pergelangan kaki, tetapi kadang-kadang juga menyerang sendi lutut, tangan, siku, bahu, dan lain sebagainya. Pada sendi tersebut akan timbul rasa nyeri dan ngilu yang dirasakan berulang-ulang yang sangat mengganggu penderita. Untuk mengatasi dan mengontrol tingginya kadar asam urat yang bisa menyebabkan artritis gout, maka perlu dilakukan penerapan diet rendah purin. Dalam prosesnya, penderita artritis gout tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, seafood, dan alkohol. Nah, gimana nih? Udah tahu kan seluk-beluk asam urat? Jadi, asam urat itu tidak berbahaya ya teman-teman. Hanya saja kadar asam urat di dalam tubuh perlu dikontrol. Yuk, jangan lupa jaga kadar asam urat di dalam tubuh kita ya. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang. Karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Izah dari Ilmu Giziku. Sampai bertemu di video selanjutnya.